Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Para siswi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih bisa belajar lagi untuk pelajaran balaghah, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kali ini adalah pertemuan yang ketiga untuk kelas 5 putri. Sudah sampai kepada Al-Fanu At-Tani fi Ilmil Bayani, bagian yang kedua, fan yang kedua di dalam menjelaskan ilmu bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fanu tawifan At-Tani kang kaping pindho fi ilmil bayani kuing dalam mertelaken ilmu bayan. Fanul bayani utawi fan ilmu bayan, ilmu ma iku ngawruhi perkara urifa kang den weruhi fihi kelawan ma ta'tiyatul makna apa nengaken makna kang den maksud biturkin kelawan dalan pira-pira dalan mukhtalifatin kang beda-beda wuduhuha apa pertelane turu wasur lan ringkes sapa sira hu ing fandul bayan fi thalasatin ing dalem telu tasbihin rupane aran tasbih jerupakno au majazin utawa majaz au kinayatin utawa kinayah. Jadi fan ilmu bayan yaitu suatu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mendatangkan arti sesuatu, ya, mendatangkan makna dengan lafadz yang berbeda-beda penjelasannya. Artinya berbeda-beda di sini, ya, ada yang jelas, kurang jelas, atau lebih jelas. Jadi atau gini, jadi secara pengertian ilmu bayan kan ilmun yu'rafu bihi iradul makna al-wahidi al-madluli alaihi bikalamin mutabiqin li muqtadal hali biturukin mukhtalifatin fi idahid dilalati alaihi. Itu sebuah ilmu untuk mengetahui tentang cara mendatangkan suatu pengertian yang ditunjukkan dengan suatu ucapan yang sesuai dengan muqtadal hal atau sesuai dengan kondisi, ya, sesuai dengan kondisi, dan juga dengan jalan yang berbeda-beda. Cara penjelasannya itu berbeda-beda. Contoh, ada kata Zaitun Jawadun. Zaid orang yang dermawan. Zaitun atau Zaid Jawadun niku wong kang dermawan. Pengungkapan kata Zaitun orang yang dermawan itu bisa bermacam-macam, ya, bisa dengan menggunakan tasbih, bisa dengan menggunakan majaz, atau bisa dengan menggunakan kinayah, gitu.
bisa menggunakan tasbih penyerupaan, bisa menggunakan majas, bisa menggunakan kinayah. Karena ilmu bayan sendiri ya nanti pembagiannya kan ada 3, ada tasbih, ada majas, ada kinayah. Contoh lafadz zaitun jawadun, Zaid orang yang dermawan, ketika diungkapkan dengan majas, ketika diungkapkan dengan tasbih penyerupaan, itu bisa dikatakan seperti ini: Zaitun kal bahri fil karami. Zaid seperti lautan di dalam kemuliaannya. Nah, perumpamaan di sini menyamakan apa? Menyamakan Zaid dengan bahar, dengan lautan. Ya. Seperti contoh ini seperti ini pula, karena penyerupaan kan macam-macam ya caranya. Sesuai nanti ada pembahasannya sendiri untuk tasbih. Ya. Ada lagi tasbih yang lebih mudah, perumpamaan yang lebih mudah ketika kita mengumpamakan seseorang dengan orang lain. Ya. Contoh ada orang yang namanya Ahmad. Gitu. Ahmad itu terkenal dari dulu orang yang sangat dermawan, orang yang sangat baik. Kemudian ada orang lain yang bernama Umar, ini mempunyai sifat yang hampir sama dengan Ahmad. Dalam segi apa? Dalam segi kebaikannya, dalam segi kedermawanannya. Kemudian kamu mengatakan Umaru ka Ahmada, Umar seperti Ahmad. Dalam segi apa artinya kamu menyerupakan tadi? Di dalam sama-sama apa? Dermawan, di dalam sama-sama baik. Jadi pengertian dari ilmu bayan tadi yaitu suatu ilmu, ya, ilmun yu'rafu bihi iradul ma'na al-wahidi al-madludi alaihi bi kalamin mutabiqin li muqtadal hali bi turqin mukhtalifatin fi idahati dilalati alaihi. Suatu ilmu yang diketahui dengan ilmu tersebut bagaimana cara mendatangkan suatu makna atau suatu pengertian, suatu pengertian yang ditunjukkan dengan perkataan atau ucapan yang sesuai, yang mutobik, sesuai dengan apa? Limuqtadal hal, sesuai dengan kondisi saat itu, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Biturukin mukhtalifatin, dengan jalan atau dengan cara yang berbeda-beda. Fi idhahid dilalati, di dalam menjelaskan dilalahnya, ya, di dalam menjelaskan petunjuk dari hal tersebut. Kadang disampaikan dengan jelas, kadang kurang jelas, kadang lebih jelas. Nah, ilmu bayan sendiri nanti terbagi 3. Ya, ada tasbih, ada majas, ada kinayah. Ini ada pembahasannya masing-masing nanti ya, di bab selanjutnya. Faslun utawi iki fasal suci fitilalati ing dalem mertelaaken dilalah al-wad'iyati kang bangsa makna asal wal qasdu bid dilalatil wad'iyah ala al-asahil fahul al-haithiyah aqsamuha thalathatun mutabaqah tadamun iltizam amma sabiqah
fahiyal haqiqa laysa fi fannil bayan baghtun laha wa aksuhu bangsun laha wa aksul aqliyatan. Wal qasdu lan utawi makna kang den sejo itilalati kelawan tilalah Bitilalati kelawan tilalah atau kelawan mertelaaken lafat al-wad'iyati kang bangsa makna asal alal asahi ngatasi kaul kang luwih sahih al-fahmu iku makna memahami atau ngerteni. Al-fahmu iku memahami atau ngerteni. Lal hissiyah ora mung nguwai pengertian secara mutlak. Aksamuha utawi pira-pira pembagiane ad-dilalah al-wad'iyah salah satu niku telu mutabaqatun rupane dilalah mutabaqah tadammunun lan dilalah tadammun iltizamun tur dilalah iltizam. Amma sabiqatu anapun utawi dilalah kang dingin fahiya mongko utawi as-sabiqah fahiya mongko utawi as-sabiqah fahiya mongko utawi as-sabiqah al-haqiqatu iku aran haqiqah laisa kang ora fi fanil bayan ing dalem fan ilmu bayan bahsun apa bahas laha mari as-sabiqah wa aksuhu lan utawi suwali'e as-sabiqah al-aqliyatani iku dilalah aqliya karone. Jadi yang dimaksud dengan dilalah wad'iyah alal asah yaitu al-fahmu atau paham atau mengerti. Bukan hanya sekedar memberi pengertian secara mutlak saja ya. Atau bahasa lainnya hadiah seperti itu. Artinya individu atau person atau objek tertentu yang dituju ya jelas jelas. Aksamuha salah satu mutabaqah tadammunun iltizamun. Pembagian dari dilalah wad'iyah ada 3. Yang pertama dilalah mutabaqah. Dilalah mutabaqah itu apa? Yaitu kana labdu dalan ala tamami ma
wudi'a lahu. Jadi keadaan lafaz tadi menunjukkan kepada maudhu'nya secara sempurna. Seperti contoh dikatakan bahwa manusia, yang namanya manusia itu apa? Manusia hayawanun natikun, hayawan yang bisa berpikir, hewan yang bisa berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya dilalah tadammun, yaitu kana al-lafdu dalan ala juz'ihi fi dhimni kullihi. Keadaan lafaz menunjukkan kepada sebagian dari keseluruhan. Seperti contoh, al-insanu hayawanun. Al-insanu utawi insan, hayawanun itu hayawan atau. Yang ketiga, dilala iltizam. Dilala iltizam itu apa? Kana lafdu dalan ala amrin kharijin an maknahu lazimin lahu. Itu keadaan lafaz menunjukkan kepada perkara yang keluar dari maknanya yang lazim, hanya ada kaitannya saja. Contoh, ada ucapan al-insanu al-hayawanu qabilul ilmi. Al-insanu utawi manungso, al-hayawanu ku hayawan, qabilul ilmi kang nrimo pengetahuan atau nrimo ilmu. Dari contoh tersebut, jadi insan itu bermakna berpotensi untuk belajar atau berpotensi untuk menerima pengetahuan, pengetahuan apa saja, baik menulis, membaca atau ilmu-ilmu yang lain. Amma sabiqatu fahiyal haqiqatu laisa fi fannil bayani bahtun. Adapun yang pertama, artinya yang dahulu tadi, berarti dilalah mutabaqah. Sebenarnya ya dilalah mutabaqah itu tidak ada dalam pembahasan dalam ilmu bayan, tidak ada dalam ilmu bayan. Kenapa? Li'annal ilma fil wad'i kafin fi khusuliha ma'asima'il lafzi. Karena sesungguhnya pengetahuan sami' atau orang yang mendengar di dalam makna asal dari apa yang diucapkan atau apa yang ditulis tadi itu sudah mencukupi, sudah mencukupi. Dengan hanya apa? Dengan hanya seseorang tadi mendengar ucapan tersebut, hanya mendengar ucapan tersebut itu wis cukup, wis paham. Contoh tadi, ada ucapan al-insanu hayawanun natiqun. Wong sing krungu ya paham, iya manusia itu memang hewan yang bisa berpikir. Tidak ada kesamaran lagi, jelas.
Makanya ya sebenarnya tidak ada pembahasan dalam ilmu bayan. Wa'aksuhu, dan kebalikannya, ya, kebalikan dari sabiqah tadi, berarti yang dua tadi, yaitu tadhamun dan iltizam, ya, atau sebutan lain itu dilalah akliyah. Makanya disitu dikatakan al-akliyatani, dilalah tadhamun dan dilalah iltizam inilah yang nanti masuk dalam pembahasan ilmu bayan. Kenapa? Li'annahu la yakfi ma'rifatul wad'i wa sima'ul lafdi fihima. Karena tidak cukup hanya sekedar mengetahui makna asal atau mendengar hanya sekedar mendengar lafaz dari al-aqliyatani tadi, yaitu dilalah tadhamun dan dilalah iltizam. Makanya para ulama membahas dilalah tadhamun dan iltizam itu karena keduanya menerima untuk dijelaskan, menerima untuk disamarkan, ya, menerima penjelasan, dan juga mungkin juga apa yang diungkapkan dari keduanya itu masih samar, berbeda dengan yang pertama, yang mutobaqah. Kalau mutobaqah itu ya wong krungu, wong aro nggih sampun semerap. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saged dipahami, mungkin saged nambah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.